Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ila Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat MI Ummu Sabri, saya akan melantunkan sebuah syair yang berisi pengakuan dosa seorang hamba. Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba. Ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan rasa tahu diri bahwa ia seorang yang kotor, sehingga ia mengatakan, Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi, sesungguhnya saya tidak layak masuk surga. Saya kotor, saya hina, saya penuh celah, saya banyak aib, dan saya banyak dosa. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan, sehingga menjadi jalan masuk surga Firdaus. Kita sebagai manusia harus merasa rendah diri di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Allah menyukai hambanya yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah menyukai hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga terbuka dengan amal soleh, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal soleh, tapi saya belum layak masuk surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya bersedekah. Tetapi itu semua belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal soleh saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan. Lalu bagaimana nasib saya di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sesungguhnya kedurhakaan saya lebih sering dari istighfar saya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi hamba tidak kuat dengan azab neraka-Mu ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhluk-Mu yang sanggup untuk merasakan azab neraka-Mu. Kami semua takut pada neraka. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, sedetik pun tak sanggup ya Allah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikannya sandal terompah dari api yang membakar kakinya hingga mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah menyakiti hati ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup untuk saya mendapatkan dosa azab yang lebih besar di neraka. Harusnya saya disiksa di api neraka.
Tapi hamba tidak kuat ya Allah. Belum lagi kedurhakaan-kedurhakaan saya yang lain, dosa-dosa besar saya yang lain. Kami sebagai manusia pernah bermaksiat diam-diam kepadamu ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam ya Allah. Kami tahu itu adalah dosa besar, tapi kami tidak peduli. Kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu hanya mitos. Seolah-olah ancamanmu hanya fiktif. Seolah-olah apa yang engkau firmankan di dalam Al-Quran tidak benar adanya. Kami tidak takut padamu. Kami menantangmu dengan berbuat dosa. Sehingga kami tidak dapat menyatakan dosa kami satu persatu. Keluh lidah kami untuk menyebutkan dosa-dosa kami ya Allah. Malu kami untuk menyebutkan dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang kami harap darimu kecuali engkau terima taubat kami. Fahabli taubatan. Berikan kami taubat nasuha ya Allah. Terimalah taubat kami. Kami belum berani untuk meminta surgamu. Kami juga tidak kuat dengan azab nerakamu. Kami hanya meminta, terimalah taubat kami, penyesalan kami, dan janji kami kepadamu untuk memperbaiki diri. Di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan dosa dan dibebaskannya dari api neraka. Bahkan ada sebuah hadis, di setiap malam pada malam bulan Ramadan, Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Bisa kita bayangkan berapa banyak manusia pada malam bulan Ramadan yang Allah panggil namanya. Walaupun kita tidak mendengar nama kita dipanggil, tetapi malaikat-malaikat menjadi saksi karena malaikat mendengar. Ketika Allah katakan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, aku jamin, aku bebaskan kamu dari api neraka. Itulah kemenangan yang luar biasa. Karena terbebas dari seburuk-buruk siksaan dan seberat-berat hukuman. Dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itulah kenapa kita dianjurkan untuk tarawih di bulan Ramadan. Sehingga dengan harapan pada malam itu nama kita disebutkan oleh Allah dan kita terbebas dari api neraka. Mari maksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Mari maksimalkan Ramadan dengan amal soleh. Dan mari maksimalkan Ramadan dengan ibadah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.